Halo, selamat siang semuanya. Yang semangat dong, selamat siang semuanya. Senang banget hari ini teman-teman hadir di sini di Jakarta Future Festival. Ini sesi diskusi yang pertama join apa sebelumnya udah keliling? Pertama ya, gara-gara nungguin siapa? Mau nonton siapa? Oh Kak Dovi ditunggu-tunggu sama semuanya. Sebelumnya saya pingin tanya, ada yang belum pernah ke tim nggak sebelumnya? Apa ini baru first time juga ke tim? Pertama kali ke tim. Wah gimana tim, keren nggak? Keren. Nah mudah-mudahan nanti nggak cuma keren aja tim, tapi kan teman-teman ini jadi tahu, oh ternyata ada tempat seperti ini di Jakarta. Ada tempat buat pertunjukan, ada teater Wahyu Sihombing yang sebagus ini. Nah nanti kita bisa ngobrol sama narasumber-narasumber kita, bahwa tempat-tempat seperti ini bisa digunakan, diaktifasi untuk kegiatan-kegiatan performance terutama, yang bisa mendukung peran Jakarta menjadi kota global. Sebelumnya perkenalkan, saya Inke Primadiarni, saya ASN di Bapeda Provinsi DKI Jakarta, saya selaku Ketua Subkelompok Kesejahteraan Rakyat 3. Nah pada hari ini saya senang sekali karena akan membawakan sesi talk show Symphony of the City, The Art of Performance in Jakarta. Nah teman-teman di sini, siapa yang nonton musikal Mamma Mia kemarin, ada nggak? Siapa yang nonton Polarisasi? Oh ada satu. Nanti akan dapat hadiah dari Kak Dovi. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak. Ternyata mungkin banyak juga yang belum kenal apa sih musikal itu, apa sih performance art itu. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sama para narasumber kita. Nah mungkin perkenalan sedikit juga, apa sih Jakarta Future Festival ini. Kan rasanya acara ini cukup seru ya, banyak talk show-nya, ada performance juga. Nah sebenarnya ini adalah acara dari Pemprov DKI untuk memperkenalkan sama teman-teman. DKI kan punya cita-cita, ingin jadi kota global ke depannya. Kota global itu apa sih? Ya kota yang bisa bersaing dengan kota-kota global lainnya, yang masyarakatnya juga punya daya saing yang setara sama kota global lainnya di dunia. Nah selain itu tahun 2027 DKI itu akan berusia 500 tahun. Jadi kita masih punya waktu menjelang 2027, masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menuju 500 tahun Jakarta. Dan selain itu Jakarta juga sedang menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan, ada namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, di belakang ada instalasi yang keren, bisa lihat cita-cita Jakarta 5 tahun ke depan di bidang ekonomi, lingkungan hidup, di bidang ekonomi kreatif, ada apa saja nanti teman-teman bisa lihat di instalasi di belakang ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita satu persatu. Yang pertama saya undang Mas Aldi Inzaghi, co-founder dari Jakarta Art House. Silakan Mas Aldi. Beliau baru saja menyelesaikan Mamma Mia Rerun, the musical ya. Cek. Wah. Cek. Ya. Baru saja menyelesaikan, silakan duduk Mas Aldi. Baru saja menyelesaikan pertunjukan Mamma Mia the musical tanggal 1 Juni ya. Kemarin baru selesai dan berhasil menyedot kurang lebih 12.000 penonton. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, selanjutnya kita panggilkan, nih tadi yang ditunggu-tunggu, Kak Andovi Da Lopez. Silakan Kak Dovi, beliau adalah content creator, komedian, CEO, director, scriptwriter, actor, dan karya-karyanya teman-teman juga sudah tahu di YouTube. Beliau bikin beberapa karya musikal yang luar biasa juga, kemudian juga dulu sama Skinny Indonesia juga berkarya puluhan tahun, walaupun akhirnya berhenti, tapi tetap karya-karyanya tetap keren-keren setelah itu. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak sama Kak Dovi. Selanjutnya, Kak Christian Wiryadi. Beliau adalah choir conductor, music educator, dan founder dari Kancatawa Ensemble. Silakan duduk, Kak Christian. Ini manggilnya jadi Kak aja ya, nggak usah Pak ya. Waduh. Selamat siang semuanya. Tadi ada satu orang yang nonton Polarisasi mana? Terima kasih banyak, yang lain pulang aja. Tolong keluar. Itu pintunya exit ya, terima kasih ya. Enggak, selamat siang semuanya. We get something out of the way first. Jujur ya, ini kan Jakarta Future Festival. Gue orang Depok yang tinggal di Tangerang Selatan. Siapa yang bukan orang Jakarta di sini? Tepuk tangan. Oh,
Harusnya ini Jabodetabek Future Festival. Itu doang panitia ganti. Terima kasih banyak. Dah. Siap. Lanjut. Tahun ini Jakarta Future, nanti habis itu Jabodetabek, habis itu Jabodetabek Punjur. Nah kan sampai puncak Cianjur semuanya ya kan. Aglomerasi festival jadinya kita. Oke, kita langsung aja ngobrol ya. Yang pertama mungkin untuk Mas Aldi Inzaghi. Silakan Mas Aldi, mikrofonnya oke. Nah Mas Aldi, tadi seperti sudah kita ceritakan bahwa Mas Aldi baru saja menyelesaikan Mamma Mia Rerun. Sebelumnya 2023 sukses, kemudian diulang lagi di 2025. Nah, karya-karya dari Jakarta Art House ini kan memang sebagian besar mengadaptasi dari karya-karya musikal di luar. Mungkin Kak Aldi bisa memberikan gambaran untuk teman-teman. Bagaimana sih benchmark dari kota-kota global lain di dunia mengenai performance artnya mereka yang menginspirasi Kak Aldi sampai akhirnya melahirkan karya-karya besar dari Jakarta Art House. Silakan Kak Aldi. Terima kasih Kak. Sebelumnya halo semuanya. Salam kenal, saya Aldi Inzaghi, saya co-founder dan juga CEO dari Jakarta Art House. Untuk menjawab tadi pertanyaan Kakak, sebenarnya untuk benchmark sendiri, kalau misalnya kita ngelihat kota-kota global yang memang secara budaya seni pertunjukannya itu maju tuh bisa kita lihat Broadway New York USA atau West End di London di UK gitu. Mungkin itu kiblat utama gitu ya, terutama untuk seni pertunjukan musikal gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari Jakarta Art House sendiri, kita tuh ngelihat yang paling deket tuh ke Singapura dan juga Australia sebenarnya. Yang memang kalau misalnya kita lihat sendiri di Singapura, Singapura ini tuh menjadi sebuah destinasi utama untuk seni pertunjukan, terutama di Asia Tenggara sebenarnya. Karena pada dasar utamanya dari pemerintahannya memang menyediakan fasilitas yang pertama, dan yang kedua mereka juga memang mengundang untuk para performer dari secara internasional tersebut untuk membuat karya-karyanya di Singapura itu sendiri gitu. Seperti yang kita lihat, paling dekat ini kemarin kalau nggak salah tuh ada Phantom of the Opera lagi main di sana gitu. Dan yang melakukan dan mempertunjukkan produksi tersebut tuh bukan dari orang Singapurnya, tapi memang dari si produser utamanya yang memang membuat produksi aslinya di Broadway gitu. Nah, hal tersebut tuh menciptakan budaya yang besar di Singapura itu sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat di Jakarta itu sendiri, sebenarnya itu sudah banyak banget sebenarnya musikal original. Salah satunya juga dari yang Kak Dovi buat polarisasi musikal itu it's an original musical gitu. Ada banyak juga saduran budaya lain yang memang bisa dibilang itu tuh musikal Indonesia nih sebenarnya gitu. Tapi pada dasar utamanya budaya untuk menonton seni pertunjukan ini nih yang sebenarnya tuh belum ada di Jakarta ataupun di Indonesia itu sendiri gitu. Gak jarang ngelihat kemarin pas bikin Mamma Mia itu tuh banyak komen-komen yang kayak bikin dong di Surabaya, bikin dong di kota-kota lain tuh banyak banget yang request gitu. Tapi pada dasar utamanya kenapa pusatnya di Jakarta, dan itu pun jumlahnya masih sedikit banget di Jakarta karena budaya dari orang-orang Jakartanya itu sendiri yang belum terbiasa untuk menonton seni pertunjukannya itu sendiri gitu. Berbeda dengan yang tadi sesuai pertanyaannya di luar, terutama yang di Asia Tenggara sendiri yang paling dekat di Singapura itu tuh budaya itu udah terbentuk, dan itu tuh dari dukungan pemerintahnya itu sendiri karena dampak langsung dari ketika memang ketika dibikin ada si Phantom of the Opera atau pertunjukan-pertunjukan yang dari luar negeri yang mereka bawa, jadinya community ataupun theater company dari Singapura sendiri jadinya tergerak. Karena ada nih marketnya kalau kita buat sendiri gitu. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Jakarta Art House selama ini juga ngebawain judul-judul itu IP dari global. Bukan karena kita anti Indonesia sebenarnya, tapi karena tujuan kita juga mau gimana caranya kita memperkenalkan dulu nih kalau ada nih musikal gitu yang familiar sama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman tertarik dulu nih buat nonton musikal. Ketika sudah nonton, ternyata musikal di Indonesia tuh oke ya gitu. Jadinya ketika ada orang lain atau company lain yang membuat musikal, mereka jadi tertarik untuk aku udah pernah nonton musikal sebelumnya, aku familiar. Aku pengen coba musikal yang Indonesia. Gitu sih Kak. Oke, kalau gitu tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya Kak Aldi untuk membangun tadi budaya ya, awareness orang untuk mau nonton musikal? Kadang kan kalau misalnya lihat ya tiketnya mahal, mending gue nonton bioskop gitu. Betul. Kan. Nah gimana sih Kak Aldi untuk kita bisa build up budaya mau nonton musikal? Nah sebenarnya yang menjadi tantangan itu tuh benar yang tadi kakak bilang, harga.
Karena mau nggak mau ketika kita membuat sebuah seni pertunjukan itu tuh biaya produksinya itu sendiri itu tuh besar banget gitu. Mungkin aku nggak bisa compare langsung ke nggak bisa compare langsung sama film gitu. Kalau misalnya sama film mungkin biaya produksi untuk pembuatan filmnya besar, tapi untuk handlingnya manpower ya ketika sudah didistribusikan melalui sinemas itu kan memang yang dihandle langsung oleh dari pihak sinemanya gitu. Makanya harganya itu bisa jauh lebih murah karena yang harus dihandle hanya pembuatan praproduksi dan produksi filmnya itu sendiri gitu. Tapi ketika kita masuk ke ranah seni pertunjukan, setiap kita melakukan seni pertunjukan itu kan kita live. Ya, artinya ada maintenance untuk set desainnya, ada maintenance untuk kelistrikannya, ada usher yang harus terus bekerja di bawah kita langsung selama berjalannya pertunjukan tersebut, di mana kalaupun memang bentuknya volunteer pun kita harus menyediakan konsumsi pastinya minimal dan lain sebagainya yang memang secara biaya produksi itu jadi besar banget gitu, terutama untuk menyewa tempatnya itu sendiri gitu. Ketika hal tersebut terjadi, mau nggak mau makanya harga tiket yang harus kita jual itu jadi harus naik besar banget jauh gitu. Sedangkan bisa dibilang aksesibilitas untuk entertainment di Jakarta menurutku memang harga yang make sense itu harga seperti kita nonton bioskop seharusnya. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut, quality yang kita harus berikan mau nggak mau harus berkurang, harus turun gitu. Sedangkan kita maunya memberikan yang terbaik pastinya setiap kali kita membuat sebuah karya seni gitu. Nah ini sih sebenarnya jadi problem utamanya gitu, karena biaya yang besar yang harus kita handle sendiri-sendiri nih gitu. Mungkin Kak Dovi juga bisa bantu jawab. Kita harus handle semuanya itu sendiri gitu secara independen. Makanya kayak kemarin kalau misalnya teman-teman ada yang nonton Mamma Mia The Musical, mau nggak mau karena kita harus bergantung sendiri mencari biayanya, termasuk kita harus cari sponsor. Makanya tuh kalau nonton Mamma Mia di belakang tiba-tiba ada banner gede sponsor gitu. Yang sebenarnya tuh nggak make sense, dan mungkin kalau misalnya teman-teman pas ngerekam kayak, aduh ini ganggu nih, kayak apaan sih gitu. Pasti merasanya seperti itu, tapi mau nggak mau kita harus bergantung sama hal tersebut gitu. Karena itu yang bisa kita jual, itu yang bisa kita ibaratnya sumber dana kita tuh asalnya dari sana, dari sponsorship dan juga memang dari diri kita sendiri dan penjualan tiket. Nah itu sih sebenarnya tantangan paling utamanya tuh balik ke biaya sebenarnya. Dan salah satu yang paling besarnya itu sebenarnya biaya gedung mungkin ya. Biaya gedung itu salah satu tantangan paling besarnya sebenarnya gitu. Oke, berarti biaya produksinya memang besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman menonton musikal itu beda dengan kita melihat misalnya pertunjukan yang di layar kaca. Tapi nanti ini bisa di ini dengan Kak Dovi ya, karena Kak Dovi juga bikin pertunjukan layar kaca tapi rasanya tetap musikal gitu. Tapi memang musikal tuh biayanya tinggi karena orangnya banyak, butuh musik juga, butuh properti panggung juga, butuh berlatih juga dalam jangka waktu. Latihannya nggak sebentar loh teman-teman. Mamma Mia persiapannya berapa lama Kak? Kalau kemarin kita untuk latihan para pemainnya sendiri itu sekitar 3 bulan. Tapi 3 bulan itu tuh kita latihannya Senin sampai Kamis jam 1 sampai jam 8. Jadi kayak working hour kerja gitu sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Aldi. Sekarang mungkin kita ke Kak Dovi gitu ya. Tadi biaya produksi tinggi dan lain-lain. Nah Kak Dovi memang sempat bikin di 2021, waktu itu memang lagi COVID, bikin beberapa pertunjukan yang online, tapi yang tadi saya bilang rasanya tetap, musikalnya tetap terasa. Apakah seperti itu akan dapat menggantikan musikal yang live performance sesungguhnya, atau sebenarnya itu adalah salah satu cara mungkin untuk memperkenalkan musikal juga melalui media online gitu. Nah dan bagaimana Kak Dovi mengengage penonton, karena nih teman-teman saya bacakan aja ya fact-nya. Untuk Kak Dovi membuat DPR Musical itu viewsnya 7,9 juta views loh. Boleh tepuk tangan dong. Bayangkan untuk pertunjukan musikal di layar kaca bisa mengengage penonton sebanyak itu. Kemudian ada juga lagi yang pensi, kalau teman-teman tahu Kak Dovi bikin karya mengumpulkan choir, menyanyikan lagu-lagu daerah, itu view-nya sampai 4,6 juta views. Dan yang untuk karya Kak Dovi yang Prabowo versus Jokowi rap battle, itu juga keren banget, 63 juta views. Bayangkan. Nah, Kak Jovi, how do you engage this kind of viewers, dan juga bagaimana Kak Jovi mengengage pelaku-pelakunya sendiri? Pertama terima kasih. Pertama bukan cuma saya doang, itu saya dan kakak saya ya.
Jadi berdua saya dan Kaju. Dan kedua aku mau sebelum menjawab itu aku mau tambahin dari Aldi. Gini, gue di sini cinta sinema, gue cinta bioskop, kita semua cinta film. Kita jangan melihat film dan musikal itu sebagai anti satu sama lain. Oh kalau gue nonton bioskop, gue nggak nonton musikal. Itu dua performing arts and karya seni yang berbeda dan bisa saling complementary. The experience of watching a movie di IMAX, di bioskop, di 21, di CGV, apapun itu tuh oke, gue juga seneng, kita semua di sini seneng. Nonton musikal juga hal yang berbeda. Bagi yang nonton Mamma Mia, musikal-musikal lain, polarisasi apapun. Jadi jangan melihat ini sebagai competing viewpoint. Enggak. Movies, cinemas, bioskop, film, and live performance, musical, theater. Itu tuh dua hal yang bisa berjalan bareng-bareng. Jadi itu mindset yang kita semua harus tanam di masing-masing ya. Nah untuk kedua, waktu aku bikin DPR musikal sama Kajo, itu DPR musikal hanya 37 menit. Ya, di dunia musikal itu bukan apa-apa. Di dunia musikal minimal 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam. DPR musikal pun yang 37 menit itu resiko yang besar ketika kita buat di tahun 2021. Siapa yang mau nonton musikal di YouTube? Siapa yang mau nonton musikal tentang DPR di YouTube? Ternyata banyak karena negara kita kecewa dengan mereka. Tapi halo semuanya. Oke, jadi intinya jadi itu banyak resiko yang diambil. Nah, tetapi pada intinya adalah begini guys. Kenapa kita bikin yang di layar kaca yang di YouTube sama satu yang polarisasi musik yang nonton cuma satu orang, terima kasih. Di Geraha Bakti Budaya. Karena pertama there's a difference between a live show with something that you watch on screen. Gue gak bilang lebih bagus, gue gak bilang lebih buruk. Gue bilang berbeda. Di sini gue asumsi semua udah nonton Lion King, udah nonton? Ya, udah nonton apapun yang musikal. Lu nonton Lion King yang lu udah tahu ceritanya secara di film, sama Lion King lu nonton di musikal aja, itu beda experience-nya. Ceritanya mungkin sama, ya ada Simba, the man-nya, whatever. Ceritanya sama, tapi experience-nya beda. Jadi mau itu layar kaca, mau itu musical performance, how do you make this ecosystem together and grow together? Nah, nomor satu memang masalahnya adalah biaya. Guys, kalau lu tanya gue sama Kajo, gue gak mau kasih harga mahal-mahal. Gak mau. Tapi kalau lu buka balance sheet kita, lu bakal paham, harusnya lebih mahal. Percaya sama gue, kalau lu bandingin harga-harga kita dengan Singapura, Australia, Broadway, New York, West End, Indonesia tuh tergolong murah. Bukan berarti gue murah, I understand. I understand it's expensive. Relatively to the market itu murah. Relatively ya. Gue gak bilang 500 ribu itu murah. Enggak guys. Jangan bilang, Andovi bilang 500 ribu itu murah. Enggak. Tolong ya media, jangan gitu ya. Relatively, contextually. Nah biaya ini terjadi. Maka tadi seperti Aldi ngomong, biaya latihan, live performance, segala. Wah itu tuh ongkosnya di breakdown. Nah sekarang kalian katanya, Kak Dovi kalau gitu ngapain lu bikin musikal kalau gak untung? Teman-teman, bukan berarti polarisasi musikal gak untung ya. Untung. Tapi ini bukan soal keuntungan, gue meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tapi how do I make it sustainable? Biar ada polarisasi musikal 2, polarisasi musikal 3, biar kalian semua bisa nonton. Karena kan channel distribusi film, bioskop di mana-mana. Sedangkan teater di Jakarta cuma sedikit. Ya kita mau main terus dong. Tapi kalau main terus itu udah biaya sewa gedung, segala macam, bayar pemain. Kita belum gue sama Aldi dan Christian kita ngomong soal bayar pemain di Indonesia. Itu ada masalah lain lagi nih. Yang harus dihargai sesuai dengan konteks dan quality mereka. Itu masalah lain. Tapi intinya gini. Kalau memang banyak masalah, kita lihat dulu apa masalah nomor 1 yang bisa kita coba kita tackle. Dan menurut gue, itu biaya gedung. Gue jujur sejujur, gue ngomong ini di Teater Wahyu Si Hombing yang sangat cantik dan bagus ini, di mana gue press con untuk polarisasi. Dan Geraha Bakti Budaya, di mana gue tampil polarisasi 12 show. Bukan berarti GBB-nya jelek. Bukan berarti orang-orang yang menghandle-nya orang-orang yang jahat. Enggak. Tapi bagaimana kita bisa mengubah fundamental berpikir dan mindset. Di mana kalau ada orang mau berkarya, itu ongkosnya tolong dibantu atau dikurangin untuk kita. Itu, gue ngomong ini langsung di Taman Isma Marzuki Jakarta. Gue langsung ngomong nih ya. Banyak produser-produser bakal ngomong hal yang sama seperti gue. Mungkin takut ngomong, tapi gue gak peduli. Gue udah bikin Prabowo vs Jokowi, gak masalah. Gue udah bikin Anies Prabowo Ganjar juga, jadi gue gak masalah. Masalahnya gak begitu.
Dan kok kakak nanya, Bang Anufi, emang pentingnya apa sih musikal? Pentingnya apa sih gue nonton? Guys, kita gak usah ngomong jauh-jauh, New York, Singapura, West End, kejauhan. Vietnam. Gue kemarin ke Vietnam, ke Ho Chi Minh City. Di Ho Chi Minh City mereka juga ada GBB-nya lah, ada timnya lah, ada teaternya. Tiap hari, tiap minggu, tiap weekend, whatever, ada show khusus menunjukkan budaya Vietnam. Yang nonton semua orang bule. Dan satu orang Indonesia waktu itu gue datang, gue. Sold out penuh. Gue lupa nama teaternya di Ho Chi Minh, apa nama acaranya, namanya AO nama acaranya. Tentang village life di Vietnam lah, banyak lah. Itu menjadi titik orang-orang bule nonton dan tahu, oh budaya Vietnam kayak gini ya. Oh anjing, budaya Vietnam ternyata begini ya, bukan cuma perang doang ya. Itu harga tiketnya masuk akal. Masuk akal, gue gak bilang murah. Murah tuh gue bisa bohong, masuk akal. I'm sure there's a system di mana pemerintahan Vietnam bekerja sama dengan penyelenggara acara. Jadi itu guys, kalau nanya gue apakah gue mau, tiket paling murah, polarisasi paling murah itu 225.000. Itu di atas, itu yang di lantai 2 GBB. Gue sama Kak Jo mau kasih 100.000, 50.000 juga mau. Kita ada kasih diskon mahasiswa, diskon ini, kita juga mau. Tapi kalau gitu ya gue sama Kak Jo rugi terus, sehingga bukan gue nyari duit, nggak sustainable. Gue nggak bisa bikin polarisasi selanjutnya, DPR musikal selanjutnya. So itu guys, itu. Di sini gue bukan komplain, I love what I do. I love that people watch. Andaikan indahnya ini bisa lebih sustainable bagi semua orang yang membuat karya ini. Sehingga kalian semua bisa menonton bukan cuma polarisasi. Banyak karya musikal Indonesia lainnya. Jadi itu, kalau lu nanya gue turunin harganya, gue juga mau turunin harganya. Bagaimana turunin harganya? Minta tolong sama pemerintah. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Jovi. Siap, berarti tadi dicatat harga gedungnya mahal. But ini gak sih Kak Dovi? Waduh, dipanggil Kak Jo, saya sedih satu. Soalnya tadi kan katanya gak sendirian bikin polarisasi. Safe. Ada gak sih kayak di bayangan Kak Dovi gitu, alternatif lain selain misalnya kita menggunakan gedung-gedung yang memang kapasitasnya sebesar-besar ini? Atau memang harus sebesar ini? Tergantung produksinya dan karyanya. Itu jawaban yang penuh dengan konteks. Kalau memang produksi dan karya memang besar, seperti Mamma Mia, polarisasi dan banyak yang lain, butuh memang kapasitas audiens tempat duduk untuk memenuhi tadi ongkos, penonton, biaya. Bisa juga kalian berkarya di tempat-tempat yang lebih. Contoh, Teater Wahyu Siombing ini sering banget loh menampilkan karya, sering. Tapi kan kapasitasnya ini, hitung kursi ini, kursi belakang, kursi ini. Kan mereka kan 360. Jadi itu kan pure mathematics guys, matematika. Oh kalau kursi sekian, berarti biaya produksi bisa di cover sekian, yang nonton bagaimana, itu ada hitung-hitungannya. Dan setiap produksi beda-beda. Mamma Mia sama polarisasi bisa jadi beda, walaupun mungkin di teater yang sama ya. Jadi belum tentu. Jadi bisa, jangan terpaku. Tapi ini gue jujur. Cuma ada 4 tempat besar di Indonesia yang bisa nayangin. 4. Taman Ismail Marzuki teater besar kapasitas 1.300. Grabati Budaya kapasitas 896, gue udah ngutin kursinya sendiri. Ciputra Artpreneur itu 1.100. Satu lagi G-Expo Kemayoran 2.000 penonton. G-Expo Kemayoran dan Ciputra Artpreneur yang punya swasta. Mereka punya hak untuk nyari profit. Tapi kalau yang punya adalah negara. Ada yang namanya profit, ada yang namanya benefit. Ini bukan kata-kata gue, ini kata-kata Mas Anies Baswedan. Bukan berarti gue kampanye buat beliau, gue gak kampanye buat beliau. Capek sudah selesai, oke gue gak peduli. Tapi kadang-kadang kita harus melihat negara itu nyari apa? Profit atau benefit. Kalau benefit untuk membuat karya seni di Taman Ismail Marzuki Jakarta dan Grabakti Budaya itu luar biasa. Terkadang benefit itu outweigh profit. Gue mengambil contoh yang baru gue ngomong di backstage sama Mas Anies. Mas Anies ngomong soal Transjakarta. Kalau Transjakarta nyari profit, Transjakarta gak jalan sampai sekarang. Gak untung-untung. Tapi kan butuh benefit. Kalau gak ada Transjakarta, orang-orang gak bisa transportasi. Itu hitungan benefitnya. Rugi. Ngambil analogi yang sama untuk transportasi Jakarta. Ngambil analoginya dan lu apply ke kesenian yang bertunjukan di Jakarta. Itu. Terima kasih banyak. Gue bukan kampanye. Terima kasih banyak. Ya itu dia.
Terima kasih, tepuk tangan dong buat Kak Dovi. Oke, sekarang kita ke narasumber kita berikutnya. Kak Christian Wiryadi. Nah, ini untuk Kak Christian Wiryadi, beliau menggagas Kancatala Ensemble. Kalau teman-teman kemarin datang ke Jakarta Future, Kancatala Ensemble habis perform kemarin ya, Kak Christian. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Kak Christian. Kancatala Ensemble ini kan cukup unik sebenarnya. Jadi dia semacam interaktif singing community. Jadi siapa saja boleh ikut menyanyi di sini dengan misinya sharing the joy of singing together. Nah, bagaimana Kak Christian bisa mengawali ketertarikan membangun satu komunitas yang inklusif, siapa saja boleh bergabung di sini. Apa yang menginspirasi Kak Christian awalnya membentuk komunitas ini, Kak? Aman. Waduh, mic-nya mati nih kayak DPR. Oke, aman. Udah nyalain. Iya. Terima kasih sebelumnya. Aku mau tahu ya di sini ada yang ikut aktivasi Kancatala kemarin gak ya sore? Angkat tangan. Ada satu. Oh, boleh dua. Yang lain keluar. Oh, ikut gitu. Oh, selalu kayak gitu ya kita. Yang lain keluar. Selain Mamma Mia, polarisasi sama Kancatala. Keluar. Aman. Nanti berikutnya ikutan ya. Jadi kalau soal inspirasi, tadi di sana inspirasinya US, di sini Vietnam. Kalau aku waktu itu pas ke Jerman, di sana ada paduan suara profesional yang mereka memang setiap harinya latihan di office hour, latihan untuk perform di akhir minggu, dan mereka dibayar untuk setiap latihan. Tapi kalau misalnya mereka cuma perform, ya orang nonton, orang udah pernah nonton mereka, nonton lagi nggak ya berikutnya, masih menarik gak ya? Kalau mereka mau bikin eksplorasi karya-karya yang lebih jelimet, lebih sulit gitu ya, apakah ada penontonnya? Akhirnya di sana, di Jerman dan beberapa negara maju lainnya secara musik, mereka membuat outreach program yang dimana mereka ingin interaktif, ingin interaksi dengan para penontonnya lebih dekat, dan saat ini tuh di negara barat tuh semuanya ngomong inklusivitas selalu dengan audiens. Bagaimana membuat karya seni ini bukan cuma karya satu orang, tapi karya banyak orang, dan banyak orang ini adalah bagian dari audiens juga tadinya. Dan setiap audiens itu punya selera yang bisa dibangun, bisa diedukasi. Dan waktu itu aku ikut satu sesi nyanyi bareng waktu itu di satu hall yang mungkin isinya 300-400 orang dan itu full book. Semuanya diajak nyanyi lagu-lagu anak, lagu daerah, terus dibuat variasi-variasi. Jadi ada engagement yang lebih aktif dibandingkan hanya menonton. Kalau nonton kita cuma duduk, lihat, menikmati, terhibur, selesai. Tapi ketika kita, ini gampangnya lah kalau di sekolah gitu ya. Kita kalau cuma guru nyerocos di depan, kita dengerin, kita ngerti tapi mungkin cuma 10-20%. Tapi ketika kita ngerjain tugas, kita eksperimen langsung, kita berpartisipasi aktif, yang kita dapat ilmunya akan jauh lebih banyak. Yang kita dapat experience-nya lebih banyak. Dan menurutku lewat partisipasi aktif di dalam seni, itu membuat audiens tuh juga lebih teredukasi tentang, oh cara bikin musik, cara menampilkan seni itu gak gampang ya. Ada prosesnya yang dijalani. Kemudian dari proses itu mereka mengerti dan mereka bisa mengapresiasi lebih jauh. Dan dari partisipasi aktif itu juga bisa mengenalkan beragam macam gaya seni, gaya musik, berbagai macam musical itu style banyak banget, dari yang ringan sampai yang serius tuh ada gitu. Dan hal ini yang menurutku sangat menarik untuk digali lebih dalam. Makanya aku mencoba itu membawa partisipasi aktif di dalam sesi-sesi interaktif. Dan menurutku itu sesuatu yang perlu digalakkan lebih lanjut karena tadi kalau dari Kak Aldi sempat bilang approach-nya ya cari satu karya populer dibawa ke sini biar mereka nyicipin dulu. Dari sisiku jadinya oke, aku ajak untuk partisipasi aktif, biar nanti mereka lebih tertarik, oh paduan suara tuh jadi bisa seperti ini ya, oh suaraku kok bisa bagus begini sama yang lain, oh aku biasanya nyanyi sendirian di kamar mandi, malu gitu ya, oh ternyata sama yang lain gak semenakutkan itu ya. Dan ini bisa menjadi wadah ekspresi
atau mungkin kalau polarisasi musikal tentang ekspresi warga, ternyata satu suara nih, akhirnya mereka semua nonton. Tapi gimana kalau mereka bisa terlibat langsung dalam mengekspresikan itu? Karena seni menurutku adalah bentuk ekspresi manusia yang bukan kadang ofensif tapi dibungkus dengan estetika. Dan itu menjadi bagus dan menjadi lebih convincing, lebih meyakinkan kalau ini masalah loh, harusnya nggak begini gitu. Nah, tadi kalau soal biaya udah banyak ya bahasannya ya. Kemudian aku mungkin tertarik untuk soal benefit. Jadi dari riset yang aku banyak cari tentang bernyanyi paduan suara, itu banyak manfaat kognitif, manfaat fisik. Kan kita kalau nyanyi latih pernafasan. Kognitif ada riset yang bilang kalau anak-anak yang lebih berpartisipasi aktif dalam musik, nilai ujiannya lebih bagus. Matematika, sains, dan lain-lainnya. Karena kedua otak kiri dan kanan itu dipakai secara maksimal, kayak brain gym gitu ya. Jadi olahraga untuk otaknya. Kemudian secara sosial juga, karena di paduan suara, kalian gak akan nyanyi sendiri, berdua, bertiga, tapi kalian akan nyanyi dengan 70 orang yang kemarin mendaftar untuk aktivasi Kancatala. Dan di situ aku mengajak mereka untuk saling berkenalan satu sama lain. Dan itu akan jadi modal sosial yang kuat. Mungkin suatu hari di pekerjaannya masing-masing butuh partner dan yang lain-lain itu akan bertemu. Pastinya teman-teman dari musikal pun juga gitu ya. Ketika ketemu, oh kamu dari mana, oh kita pernah ketemu waktu itu di sini. Kita kerjasama yuk, kita bikin project dan lain-lainnya. Jadi menurutku benefit sosial, benefit perkembangan manusia lebih jauh itu jadi sangat penting dan menurutku perlu untuk ditekankan dan didukung oleh dari pemerintah, dari Jakarta juga. Dan ini aku bicara ini karena juga sekarang banyak, kita mau ngomong kota global, kita berarti referensinya, komparasinya dengan banyak negara di lainnya, tempat lain. Aku nggak usah ngomong jauh-jauh, tadi bicara tentang Singapura juga dengan performance musicalnya. Di Singapura saat ini ada yang namanya Voice of Singapore. Mereka punya lebih dari 30 paduan suara di bawah payungnya. Dan setiap paduan suara itu isinya 30-40 orang. Mau ada paduan suara perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa campur, anak muda, dan lain-lainnya. Dengan total 1.500 lebih penyanyi. Dan itu menjadi alat pemersatu mereka untuk bisa nyanyi sama-sama. Tiap tahunnya mereka bikin festival, isinya 1.500 penyanyi. Mereka berpartisipasi aktif untuk nyanyi, apalagi Singapura kita tahu, masyarakat itu sangat diverse, sangat berbeda-beda, bahkan beda-beda sampai beda negara gitu ya. Menurut aku ini adalah miniatur untuk Jakarta, karena Jakarta pun juga isinya campuran Jabodetabek, Punjur, dan juga mungkin ada ekspatriat juga yang tinggal di sini untuk bekerja. Dan menurut aku cara untuk menyatukannya itu lewat komunitas-komunitas seni, salah satunya di paduan suara di Kancatala ini contohnya. Makanya di Kancatala sendiri, tim kami itu adalah penyanyi-penyanyi yang cukup berpengalaman dalam paduan suara, Kancatala Ensemble, dan kami dari sini membuat sesi-sesi interaktif yang bisa berinteraksi dengan banyak orang dan ya udah kita nyanyi sama-sama aja, kita belajar sama. Wah, aku dibisukan. Oke. Habis baterai ya kali ya. Jadi dari sini Kancatala Ensemble bisa mengajak para audiensnya untuk bisa berpartisipasi aktif. Dan gimana ini kalau bisa di scale up lebih jauh lagi di ruang-ruang yang lebih terjangkau. Karena susahnya aku membangun komunitas adalah punya tempat latihan dan punya ruangan-ruangan yang kalau paduan suara kan besar ya. Yang cukup besar tapi terjangkau. Dan aku yakin komunitas-komunitas yang di grassroots, yang di bawah-bawah, itu butuh ruang-ruang latihan yang juga lebih terjangkau. Apalagi misalnya kalau tadi yang
aku punya paduan suara Kawanada itu yang waktu tahun lalu konser kita 40, tapi sebenarnya yang daftar tuh sampai 100 pertama kalinya. Pertama kalinya bikin project tersebut, kami cuma bisa 40 karena kami nggak punya tempat. Kita mau latihan di mana? Ini 40 tambah Kacatala Ensemble 30, 70 setengah mati cari tempatnya yang terjangkau. Kita mau ngajak sampai 100, berarti 130 orang di mana yang tempatnya masuk kosnya. Jadi ini yang memang menyulitkan sih jadinya ketika ingin membuat project-project. Oke, nah Kak Christian mungkin teman-teman juga jadi penasaran, berarti yang bisa join ke Kacatala Ensemble ini siapapun? Baik yang punya level kemampuan menyanyi medium atau jago atau gimana, semua bisa bergabung di Kacatala atau seperti apa? Ada 2 bentuk komunitas. Satu bentuk komunitas, aku selalu yakin setiap bidang keahlian itu punya jenjangnya. Dan sangat baik jika jenjang yang di atas, yang tadi pertama kali aku cerita di Jerman, profesional itu mengedukasi jenjang-jenjang yang ada di bawah, yang punya kemampuan memberikan ilmu-ilmu kepada yang di bawah. Jadi dari Kacatala Ensemble sendiri, kami itu ada audisi, secara paduan suara intinya, kami punya audisi untuk mengisi jenjang yang di atas, karena kita mau berbagi kepada yang di bawah, untuk bisa sharing ilmu, sharing serunya, nyanyi-nyanyi bareng gitu ya. Jadi nggak cuman kita kumpul, nyanyi, selesai pulang. Kalau itu apa beda dengan karaoke misalnya. Jadi ada sesuatu yang pengen kita bagikan, makanya dibuat tim yang inti, kemudian kami bikin sesi terbuka untuk siapapun yang mau join di bawahnya. Begitu. Oh baik, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tetap membuka kemungkinan untuk teman-teman yang jago banget nyanyinya, mungkin nanti bisa diaudisi di tim intinya. Dan teman-teman mungkin yang kemampuannya pitch-nya masih agak geser-geser dikit atau yang medium, tapi kepingin ngumpul bareng, belajar bareng, tadi sharing bareng sama teman-teman, mungkin bisa juga tetap join di community-nya Kacatala Ensemble. Oke, mungkin sekarang kita akan buka pertanyaan untuk teman-teman, untuk audiens kita. Silakan buat yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Di belakang ada 1, 2. 2 orang dulu mungkin, silakan. Cek. Oke, selamat siang. Siang. Saya Bagja Kurniawan, saya tenaga ahli di Bapenda sama Nama siapa tadi? Bagja. Bagja. BAGJ Bang. Oke, Bagja. Saya juga leader komunitas Rasi Jabar waktu itu di tahun 2024 kemarin. Saat saya menjadi leader, saya pernah menggalang satu kegiatan namanya Kawarsa Bang. Kawi Harmoni Barudak Sunda. Inisiasi ini saya lakukan bersama teman-teman karena kami melihat kegelisahan akan hilangnya lagu-lagu anak Sunda, anak-anak di daerah Jawa Barat. Karena anak-anak di Jawa Barat sekarang condongnya ke lagu-lagu yang dari TikTok, dari sosial media. Dan ternyata saat kita menginisiasi kawasan tersebut, masih banyak anak-anak Sunda itu yang paham dan memiliki suara yang bagus sekali menyanyikan lagu Kawi Harmoni Sunda itu. Dan ini juga fun fact juga ke Bang Dovi. Inisiasi ini terinspirasi dari Kajo. Karena waktu Kajo kakak gue berarti ya, iya. Bukan gue ya. Gua Andovi ya. Ya. Dari Kajo Bang. Karena waktu itu kita sempat mengundang Kajo. Ya, Kajo emang menginspirasi emang kakak gue emang. Termasuk adiknya, Oh, terima kasih banyak. Adiknya. Saya egonya. Termasuk adiknya. Termasuk adiknya. Izin langsung pertanyaannya, melihat tema talk show ini, seberapa impact-kah terkait talk show ini menurut Bang Dovi dan juga pembicara yang lainnya, bagaimana peran seni pertunjukan, baik yang modern maupun yang tradisional, sebagai medium ekspresi dan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Bagja. Thank you. Terima kasih Mas Bagja. Ini langsung jawab. Boleh, silakan. Bagja, itu pertanyaan sebenarnya bisa gue jawab panjang lebar. Karena
secara konteks gue sama Kak Jo pernah bikin pentas suara Indonesia. Kita kumpulin 32 lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, bikin mashup, nyanyi. Silakan nonton di YouTube. Pertama kalau kita ngomong masalah lagu-lagu daerah dan adat itu another problem yang memang sesusah itu untuk meng-keep culture dan budaya kita di era globalisasi segala macam. So that's another problem. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu ngomong sepenting apakah? Menurut gue it's the ultimate kepentingan. Menurut gue. Ada alasan kenapa kita semua nonton Eropa, Korea, Jepang segala macam. Ketika One Piece lagi ke Wano itu budaya Jepang. Siapa yang di sini nonton Wano? Itu adalah penjelmaan budaya Jepang yang dibikin oleh Eiichiro Oda, dibikin lewat karyanya yang modern yaitu One Piece, lewat diceritain budayanya lewat Wano. Kita jadi tahu, oh itu kan salah satu contohnya ketika budaya dan modern bergabung dan menjadi identitas budaya yang kita semua konsumsi. Itu susah banget. Susah itu Jepang itu gue kasih contoh yang paling ultimate top ya, The One Piece ya. Nah, bagaimana we do it? Gue udah mencoba dengan pensi. Di pensi gue sama Kaju bertanya, kenapa lagu daerah anak zaman sekarang jarang nyanyiin ya? Langsung kita kumpulin lagu daerah dari Sabang sampai Merauke, kita nyanyiin, bikin twist modern dengan gaya modern, ada choir, ada semua. Kita bikin dengan gaya sendiri. Tapi itu emang susah. It's such a deep problem yang gue juga nggak tahu jawabannya jujur aja. Tapi untuk menjawab pertanyaan apakah lu penting banget. Apalagi yang kalau ngomong soal Sunda, mungkin gue kurang paham ya kalau soal adat dan sejarah Sunda dan lagu-lagu Sunda. Tapi ya emang it's something yang emang harus dijaga dan kata-katanya bukan dilestarikan ya, dijaga dan membuat sesuatu yang sustainable sehingga menjadi konsumsi masyarakat. Itu juga menjadi impian kita semua di sini. Itu kalau dari gue, mungkin dari Christian, dari Aldi. Aku mau nambahin aja. Jadi kita tuh dalam berapa tahun ke depan akan bahkan sekarang aja perang budaya. Jadi setiap negara akan mempromosikan budayanya. Di sini siapa yang suka drakor? Ya, kalian kena korbannya, ya. Sehingga makannya di korbek, nontonnya drakor, snacknya apa? Snack es krim semangka gitu ya. Itu adalah diplomasi budaya yang berhasil dilakukan Korea. Dan itu adalah salah satu benefit, tadi yang kalau dibicarakan, itu salah satu benefit yang bisa diperkuat oleh pemerintah sebenarnya menurutku. Dan salah satunya kita apa? Kita adalah kebudayaan-kebudayaan daerah yang turun dalam wujud-wujud musik, seni pertunjukan, dan lain-lainnya. Dan menurutku itu sangat penting untuk diperkuat, tapi sayangnya banyak karya-karya kedaerahan, kebudayaan daerah itu yang tidak didokumentasi secara rapi juga. Sehingga semangat-semangat seperti Kak Dovi untuk menciptakan itu ada banget semangat. Kita tuh semuanya pelaku seni yang sangat aktif menurutku di Indonesia. Tapi nggak ada yang membantu semuanya biar bergerak ke satu visi yang sama. Jadi menurutku yang kurang seringkali adalah semua bergerak dengan jalannya masing-masing. Tapi Jakarta sendiri tuh punya visi apa sih soal kebudayaan? Atau Jawa Barat dengan kebudayaan Sundanya punya visi apa sih sebagai provinsinya sendiri gitu. Apa yang pengen diperkuat, bagaimana itu diturunkan nanti kerjasama dengan pelaku-pelaku seni, organisasi profesional dan lain-lainnya gitu. Supaya bisa memperkuat itu. Itu yang kita nggak punya saat ini, aku rasa ya. Karena aku merasa kayak, oh yaudah aku punya ide ini, bikin. Sana punya ide apa, bikin. Sana punya ide apa, bikin. Tapi arahnya kemana gitu. Itu sih. Jadi thank you banget untuk semangat komunitasnya karena kita perlu banget penguatan kebudayaan daerah juga. Baik, Mas Aldi mungkin mau menambahkan? Mungkin dikit kali ya dari aku. Mungkin tadi pertanyaan Masnya juga yang sebenarnya alasan kenapa kita semua tuh juga ada di sini mungkin. Dari pandangan aku sendiri,
pelestarian budaya itu tuh sudah bukan menjadi mimpi atau something yang menyenangkan lagi gitu untuk anak-anak gitu. Tadi yang kayak Kak Christian juga bilang, kita udah jadi korban drakor ya, udah akulturasi budaya banget, nontonnya anime dan lain sebagainya gitu. Jadinya budaya kita sendiri untuk kita lestarikan tuh it feels not as cool as ya ketika kita masih kecil gitu. Itu sebenarnya alasan kenapa kita ada di sini dan kita sangat encourage buat teman-teman yang lain juga bisa berkarya gitu. Karena ketika bisa aku ngerasain langsung ketika menjalankan musikal itu sendiri, ketika jalan itu tuh banyak banget cast ataupun production team yang memang ditentang oleh keluarganya karena dianggap seni itu tuh tidak menjanjikan ataupun tidak menyenangkan untuk masa depan gitu. Nah, tujuan kita ada di sini sekarang gimana caranya supaya seni itu tadi yang kayak kata Kak Dovi ini bisa sustainable dan bisa jadi mimpi yang bisa diraih gitu. Ketika pekerja seninya banyak, pelestarian budayanya otomatis akan berjalan juga dengan baik gitu. Ketika kita mulai cinta untuk berkesenian tersebut, kita akan merujuk kembali ke budaya kita. Jadinya budaya kita sendiri juga bisa jadi budaya yang dilestarikan gitu. Itu sih kenapa ini semua pembicaraannya juga penting gitu tadi dari Masnya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih para narasumber kita. Mungkin sedikit saya jadi terpantik juga ya ketika kita bicara tentang mengelola budaya, kemudian kaitannya dengan performance art. Mungkin kalau kita bicara Jogja, Bali, Jawa Barat, it's clear gitu their culture. Tapi kalau kita bicara Jakarta, kadang orang tuh suka terjebak, berarti Betawi dong. Berarti, nah padahal kita Jakarta ini melting point sebenarnya, berbagai budaya ada di sini. How do you see this? Gue setuju banget. Jakarta tuh kalau kita kasih analogi ya, nggak 100% sempurna, tapi kayak New York. New York itu isinya, walaupun beda konteks, mereka semua isinya imigran dan segala macam, dan mereka beda konteks lah secara sejarah dan historis dan populis. Tapi itu melting pot. Gue orang NTT, ibu gue orang Manado, Aldi dari mana, Christian dari mana. Kita semua tinggal di Jakarta mencoba mencari nafkah. Maksudnya itu sebuah kultur dan budaya sendiri loh. Jakarta is a very unique culture. Betawi juga pasti oke, pasti kan sejarahnya memang Betawi. Gua bukan orang yang tahu sejarah dan budaya yang sempurna, tapi melting pot kita itu sendiri kebudayaan yang sangat kuat. Cuman bagaimana untuk diarahkan, tanya orang yang jauh lebih pintar daripada gua, karena gua gak tahu jawabannya, jujur. Itu kok menurut gua. Sama sih ngeliatnya kayak it's a melting pot, banyak, there is so many story to tell sebenarnya. Banyak banget cerita yang bisa diceritakan melalui berbagai medium gitu, melalui nyanyian, melalui tarian, melalui seni pertunjukan apapun gitu. Nah ini nih yang sebenarnya yang sedang diperjuangkan juga gitu. Aku bisa ngelihat banget, mungkin kalau misalnya di ranah musikal mungkin yang aku tahunya, bisa dilihat tahun ini tuh banyak banget pertunjukan ulang gitu. Kayak aku sendiri aja bawain yang dari 2023, kalau teman-teman lihat ada Keluarga Cemara yang sebenarnya tahun lalu juga udah dibuat, terus ada Sherina yang udah berkali-kali dibuat juga gitu. Karena kita tuh lagi gencar banget untuk gimana caranya orang-orang tuh aware dulu sama seni pertunjukannya gitu. Ya. Ketika itu sudah terjadi, kita tuh sudah sangat apa ya? Yang aku bisa lihat tuh semuanya udah nggak sabar sebenarnya untuk gimana caranya kita mau ceritain cerita yang lebih familiar, cerita yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Karena it's a melting pot, budaya Jakartanya sendiri itu tuh banyak banget. There is so many story to tell, there is so many story to discuss bersama gitu. Oke, terima kasih Mas Aldi, Mas Dovi. Jadi justru keunikan Jakarta itu justru karena dia melting pot. Jadi banyak yang bisa dieksplor soal culture di Jakarta ini. Baik, rasanya untuk penanya sayang sekali hanya bisa satu. Mas Bagja, mohon maaf tadi yang udah angkat tangan ya. Kayaknya kita emang harus bikin sesi-sesi lagi seperti ini, yang lebih panjang lagi dengan topik-topik menarik yang seperti ini. Mungkin kalau boleh disimpulkan tadi dari ketiga narasumber kita, yang pertama, building awareness orang untuk mencintai atau menyukai performance art itu masih menjadi PR ya untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman yang hari ini hadir di sini, ini mungkin ada sekian orang ini sekarang sudah mulai tahu, oh ternyata performance art itu seperti apa sih, ternyata biayanya mahal, latihannya susah. Ayo dong kita apresiasi karya-karya musikal yang sudah dibuat oleh para narasumber kita ini dengan minimal cobain deh sekali nonton musikal, pasti ntar ketagihan, ya kan? Cobain untuk menyaksikan bagaimana seniman-seniman itu hadir di panggung, mereka nyanyinya live loh. Mereka benar-benar menampilkan tariannya juga live loh. Semua blunder-blundernya juga live. Juga kalian suka gua lagi nari, salah nari. Nah itu
Itu live blundernya. Itu live tuh. Jadi seru-serunya di situ. Pokoknya benar-benar ini yang terdekat apa ya? Musical show yang akan perform terdekat. Oh, atau malam ini aja. Jakarta Movie main malam ini jam 7. Ya, Nanti saya lupa di teater apa. Nanti coba lihat schedule-nya, cobain deh. Rasain nonton musical experience-nya seperti apa. Tadi juga yang saya catat kedua selain budaya, building the awareness of watching the performance art. Yang second one is about the biaya. Mahalnya biaya sewa gedung, oke. Ini kami catat Kak Dovi. Semangat PBB dan orang-orang Taman Islam Kami catat mudah-mudahan setelah ini. Ya setelah ini mudah-mudahan. Tolong jangan blacklist saya ya. Gitu. Jangan saya. Orang-orangnya baik, sistemnya mungkin yang harus diubah. Siap. Nah, itu dia. Itu noted akan kami catat juga agar para seniman-seniman kita juga memiliki ruang untuk berkembang dengan lebih baik gitu ya. Tidak terlalu mahal gitu untuk menyewa gedung pertunjukan. Kemudian tadi juga dari Kak Christian, teman-teman yang sudah join komunitas atau yang belum join komunitas, ayo karena di dalam komunitas kita bisa saling ngobrol, jangan takut. Tadi dibilang mau kemampuannya apapun kita join, kita sharing bareng, kita belajar bareng-bareng di komunitas. Karena untuk menjadi kota global memang harus dibangun dulu dari manusianya. Jadi manusianya dulu harus punya awareness, harus punya budaya yang baik, harus care satu sama lain. Ya, rasanya itu kesimpulan diskusi kita untuk hari ini. Thank you so much narasumber kita. Tepuk tangan dong. Aduh, kurang panjang nih ya sesi diskusi. Apa di sini kita pindah GBB? Nggak ada Mas Pramono Anung sama, nggak bisa kita. Ada gubernur, ada Pak Gubernur di sana bisa. Oke, sekali lagi terima kasih narasumber kita. Saya Inke Prima, moderator hari ini. Pamit, saya kembalikan ke MC. Silakan. Jakarta.